Sudah masuk semua kah ini? Kayaknya belum, Bu. Kita tunggu dulu lah. Ibu. Erma ada? Hadir, Bu. Sambil menunggu kita mulai aja gini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Hadir di Zoom hari ini. Dewi Erma ada? Hadir, Bu. Ya, Erma hadir. Muhammad Saufi Ihsan hadir? Hadir, Bu. Oke. Ihsanul Amin? Hadir, Bu. Salsabila Ajahra? Hadir, Bu. Oke, berarti sudah hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Bisa ditekan dulu. Mungkin mic-nya bisa di-mute dulu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kalian sudah makan tadi pagi? Belum, Bu. Mama Oke. Ulun belum memasak. Kenapa Erma kada makan? Melandong. Nah, Saufi makan tadi pagi? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi pagi makannya apa, Saufi? Nasi, Bu. Oke, Sama nasi. telur. Oke, ada nasi sama telur ya. Nah, Hari-hari entalo, Bu, Saupi itu. bagus itu. Nasi sama telur kan bernutrisi. Nasi karbohidrat sebagai sumber energi, terus ada protein dari telur. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya, saat kita makan nasi itu, kan bisa masuk ya ke mulut. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan nasi dan telur yang sudah masuk ke mulut kita tadi? Ada yang tahu? Dicerna, Bu. Dicerna, Bu. Iya benar Erma. Jadi makanan akan masuk di mulut kita tadi akan dicerna oleh tubuh kita. Kira-kira ada yang tahu apa fungsi dari kita mencerna makanan tadi? Tidak tahu, Bu. Oke, Ihsan tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, Ibu mau kasih tahu dulu ya. Jadi fungsi dari kita mencerna makanan tadi adalah untuk mendapatkan zat-zat atau vitamin-vitamin yang ada dalam makanan tadi untuk diserap tubuh kita sebagai sumber energi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Sebelumnya Ibu akan membagikan dulu, ini ada materinya. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari organ-organ pada sistem pencernaan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana sih mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Nah, secara umum, sistem pencernaan manusia itu bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Jadi, sistem pencernaan manusia itu ada yang namanya alat pencernaan, dan juga ada yang namanya enzim-enzim yang membantu proses pencernaan tersebut. Kita langsung pada materi sistem pencernaannya.
Nah, jadi dalam sistem pencernaan itu ada alat utama dan alat tambahan. Alat utamanya itu ada mulut, kemudian yang kedua apa, Ihsan? Esofagus. Iya, benar. Esofagus itu sama dengan kerongkongan. Yang ketiga apa, Salsa? Salsa, aktifkan dulu mic-nya. Yang ketiga apa, Salsa? Lambung. Ya, benar. Kemudian yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, yang keenam ada anus. Nah, dan ada juga alat tambahan yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar pencernaan. Yang pertama itu kita masuk pada organ saluran pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Nah, mulut ini merupakan suatu rongga yang dibatasi oleh rahang dan di bawahnya ada langit-langit juga. Nah, di dalam mulut ini nanti ada namanya enzim yang dihasilkan oleh lidah. Nah, di mulut ini nanti akan ada pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Kira-kira ada yang tahu apa sih itu pencernaan secara mekanis dan kimiawi? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan jelaskan dulu. Jadi pencernaan secara mekanis ya ialah pencernaan yang dilakukan atau dibantu oleh gigi yang terjadi di dalam mulut. Nah, sedangkan pencernaan secara kimiawi itu adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim yang mana itu biasa terjadi di mulut, juga di lambung, serta di usus. Kemudian organ pencernaan yang kedua itu ada esofagus. Esofagus tadi disebut juga dengan kerongkongan. Nah, esofagus itu merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot purik atau otot polos. Jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, kemudian kita menelan makanan, itu kan nanti makanannya akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu saat makanan masuk akan ada namanya gerak peristaltik yang mendorong makanan tersebut hingga masuk ke lambung. Kemudian yang ketiga itu lambung. Nah, lambung itu terletak di dalam rongga perut. Di bawah diafragma. Nah, lambung itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya kardia, ada yang namanya fundus, dan juga ada yang namanya pilorus. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kardia itu letaknya dekat dengan kerongkongan. Jadi waktu makanan dari kerongkongan dia akan melalui kardia dulu. Nah, di sini letaknya. Setelah itu nanti dia akan masuk ke bagian tengah yang disebut dengan fundus. Nah, di dalam fundus ini ada otot-otot polos. Nah, di sini ada otot polos yang melingkar dan membentuk lekukan. Lalu ada lagi yang namanya pilorus. Nah, pilorus ini letaknya dekat dengan usus halus. Jadi nanti di dalam lambung ini akan ada pencernaan secara kimiawi yang nanti akan dibantu oleh enzim-enzim. Tapi untuk sistemnya nanti akan kita tonton pada video di akhir ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian ini ada lagi organ pencernaan, ada usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada usus besar yang terbagi lagi jadi 3 bagian, ada kolon, ada caitum, ada rektum. Dan yang terakhir ada anus. Nah, kita ke sini dulu. Usus halus. Bagian usus halus itu tadi ada duodenum. Duodenum ini disebut juga dengan usus 12 jari. Nah, coba Saupi tolong dibacakan dulu yang ini. Ya, Bu. Usus 12 jari adalah usus yang berbatasan dengan lambung pada ujung pilorus. Pada bagian ini
merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan, antara lain kelenjar pencernaan di hati, kelenjar pencernaan di pankreas, kelenjar Lieberkühn, dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari atau duodenum. Ya, terima kasih Sophie. Nah, jadi di dalam usus halus ini nanti dia akan bermuara pada kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan itu ada kelenjar pencernaan di hati, ada di pankreas, lalu ada juga kelenjar Lieberkühn dan Brunner. Yang mana kelenjar-kelenjar ini nantinya akan menghasilkan yang namanya enzim. Nah, enzim tadi akan membantu proses pencernaan secara kimiawi. Oke. Lalu di sini ada jejunum dan juga ileum. Coba Ihsan dibacakan dulu yang jejunum. Ya, Bu. Jejunum merupakan bagian usus halus yang berfungsi menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di dalam duodenum. Ya, terima kasih Ihsan. Nah, jadi proses pencernaan tadi setelah dari duodenum, dia akan menuju ke jejunum, yaitu nanti dia akan menyelesaikan proses-proses yang belum selesai dari yang dilakukan di duodenum. Kemudian ini ada ileum. Coba Erma dibacakan dulu. Ileum merupakan tempat terjadinya absorpsi zat makanan yang telah terbentuk monomer untuk dibawa ke seluruh tubuh dengan melewati hati. Kapiler-kapiler darah yang akan mengabsorpsi zat makanan tersebut masuk ke area vilusnya. Iya. Nah, jadi tadi bagian usus halus ada yang namanya duodenum, ada namanya jejunum, dan ileum. Sekarang kita masuk pada bagian dari usus besar. Nah, bagian dari usus besar itu ada yang namanya caecum, kemudian ada yang namanya rectum, dan juga ada kolon. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar. Jadi, bagian dari usus besar itu ada yang namanya di sini kolon. Kolon itu terbagi menjadi kolon descendent, transversum, dan ascendent. Dan di sini juga ada usus buntu. Nah, usus buntu ini adalah usus yang tidak digunakan dan juga mengecil sehingga disebut dengan usus buntu. Lalu ada juga rektum. Nah, ini rektum. Rektum merupakan tempat menampung sementara feses yang belum dikeluarkan. Nah, jadi setelah proses pencernaan pada usus halus tadi sudah diserap nutrisinya, dia akan melalui yang namanya usus besar dan akan singgah sementara sebelum dibuang dari tubuh kita itu di rektum. Nah, sebelum dibuang melalui anus, jadi dia tersimpan dulu di rektum. Nah, kemudian ini ada yang namanya kelenjar pencernaan. Yang pertama itu ada kelenjar pencernaan di hati. Nah, hati ini nanti akan menghasilkan getah empedu yang mengandung garam empedu. Fungsinya adalah untuk mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna melalui enzim lipase. Kemudian ada kelenjar pencernaan di pankreas. Nah, berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya berupa enzim. Nah, jadi nanti pankreas ini akan menghasilkan enzim juga, yang mana enzim ini akan digunakan dalam pencernaan secara kimiawi yang terjadi di lambung dan juga di usus. Kemudian ada kelenjar pencernaan Lieberkühn dan Brunner di usus 12 jari. Nah, kelenjar Brunner menghasilkan hormon sekretin yang merangsang kelenjar Lieberkühn untuk menghasilkan getah usus. Contohnya itu ada protase, misalnya trypsinogen atau apoenzim, koenzim, dan enterokinase. Nah, mekanisme sistem pencernaan manusia itu secara singkatnya dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau dikenal dengan ingesti. Jadi itu makanan masuk dulu ke mulut. Kemudian nanti akan ada proses mengubah makanan menjadi lebih kecil atau lembut yang dibantu oleh gigi. Jadi di mulut itu kan ada kegiatan mengunyah. Nah,
Itu disebut dengan pencernaan secara mekanik. Selanjutnya itu ada proses mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana dibantu oleh enzim. Nah, itu disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Terjadi di mulut dan Di lambung. Iya. Kemudian ada penyerapan nutrisi. Nah, penyerapan nutrisi tadi terjadi di mana? Usus halus. Iya, benar Sophie, di usus halus. Kemudian ada pembuangan kotoran. Jadi ini proses terakhir. Jadi kotoran tadi akan dikeluarkan atau dibuang. Itu terjadi di mana tadi? Besar. Iya, Irma, di usus besar. Nah, berikut ini ada enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Coba yang amilase dibacakan dulu, Ihsan. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar saliva. Di dalam mulut, enzim ini berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa. Ya. Kemudian yang protease itu silahkan dibacakan, Sophie. Sophie, silahkan dibacakan. Yang protease. Protosa adalah enzim ini dihasilkan di lambung dan pankreas, berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Iya. Kemudian yang lipase, silahkan Erma dibacakan. Lipase dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk memecah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya maltase. Nah, enzim maltase ini diproduksi di usus kecil, berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Nah, di sini ada video, silahkan kalian amati dan cermati dengan baik tentang proses atau mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Sekarang giliranku, dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuat mulut tak berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki itu. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Nah, kamu kemudian makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi di ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalku di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewatinya. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Nah, jadi tadi di mulut itu ada proses yang dinamakan proses pencernaan secara mekanik, di mana ada peran dari gigi yang mengunyah dan juga ada bantuan dari lidah dan alveolar. Nah, kemudian setelah itu nanti makanan masuk ke faring. Ini disebut faring. Oh, jangan berkabar. Aku harus pergi kemana? Ya, cicuk, kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semua bergetar? Aduh, manusia malang ini terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Tapi masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan. Tapi Nah, jadi makanan itu nanti akan masuk ke yang namanya esophagus atau kerongkongan ya. Jadi jika di dalam ini ada 2 saluran. Jika dia salah masuk, ya nanti akan terjadi, ada yang pernah tersedak saat makan? Pernah. Nah, itu terjadi karena makanan tadi salah masuk dan masuk ke saluran pernapasan. Nah, sekarang kita lihat lagi ini. ini jauh lebih sempit daripada yang aku bayangkan. Aku akan terjepit di sini.
Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, gitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Ore, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Namun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lampu kunci itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam belenggu hidup. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu merasakan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jari anggur. Pada bagian berikutnya, usus kecil. Organ berhitung panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Nah, aku bilang panjang, serius. Jika kamu merentangkannya, tidak diserahkan karena itu belum dulu dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 5 meter panjangnya. Yap, itu sedikit jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, itu hangat di sini. Hampir seperti restoran tropis, tapi di lautan. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Itu sangat penting untuk menjaga lemak dan meluangkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Andreas sudah membantu proses dengan beberapa baik dan benda yang terlihat tempat dibuangnya di sana. Itu apa pedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan pedu di dalamnya sampai saat tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melihat ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa balik sekarang. Ini khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Artinya, aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus melangkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot dan panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Itu tidak sendirian. Itu mereka melihat itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika aku memakai gelembung pelindung rahasia aku yang mewah, aku pasti akan berbicara pada sekarang sebagai bubur atas air kuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tidak, kotoran, apapun itu sebenarnya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Aku boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri dan tidak terlalu penuh dengan feses. Kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak cara, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus dilakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Luncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas keluar. Itu saat kamu berpikir, oh harus kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan mungkin kamu mas, darah, feses keluar. Sampai jumpa bisa dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza, tapi ini sarapan. Baiklah, kalau begitu seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses dan berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sebagai keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menekan feses pada waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menjadi indikator, kencan, membeli makanan, tidur. Tapi jika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter ekor kamu beribu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor rektum ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Saja makanan normal tidak mengalami flu. Nah, video tadi itu menjelaskan tentang pencernaan makanan di mana proses-proses itu melalui saluran-saluran pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian ada usus halus, usus besar hingga sampai di anus. Dan juga ada kelenjar-kelenjar pencernaan tadi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Bu, ingin bertanya, Bu. Ya, Erma, silakan. Usus kan termasuk sistem pencernaan ya, Bu? Ya. Terus, itu penyebab terjadinya usus buntu itu bagaimana, Bu? Nah,
Sebenarnya setiap manusia itu memiliki usus buntu. Fungsi usus buntu itu adalah untuk menampung bakteri-bakteri atau zat-zat sisa atau semacam kotoran lah. Namun biasanya ada beberapa orang yang mengalami kelainan pada usus buntunya, misalnya usus buntunya meradang atau ada bakteri yang tidak baik yang menyebabkan usus buntu ini mengganggu pada sistem pencernaan, sehingga nanti usus buntu itu akan dipotong atau dihilangkan dari tubuh kita. Karena pada dasarnya pada dasarnya setiap manusia itu bisa hidup tanpa usus buntu. Karena usus buntu ini tidak memiliki fungsi yang signifikan dalam sistem pencernaan di tubuh manusia. Begitu, Erma. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ihsan ingin Tidak, Bu. bertanya? Tidak, Bu. Oke. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sebentar ya. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan memberikan tugas, jadi kalian akan mengerjakan sebuah lembar kerja. Nah, nanti akan Ibu bagikan dulu. Sebentar ya. Nah, kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan lembar kerja berikut dengan kelompok yang sudah kita bagikan pada minggu kemarin. Kalian akan Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan soal ini. Dan soal ini akan Ibu bagikan ke grup kita ya, grup mata pelajaran kita. Nanti kalian kerjakan dulu. Jika sudah selesai, nanti perwakilan kelompoknya akan membacakan hasil kerjanya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi ini untuk soal yang pertama, Ibu kasih tahu petunjuk kerjanya dulu ya. Jadi untuk soal yang pertama, ini kan ada gambar organ pencernaan. Nah, kalian Ibu minta untuk identifikasi dulu, isi di kolom pertama ini organnya apa? Silahkan diisi. Kemudian nanti pada bagian kedua ini, kalian tuliskan fungsinya untuk apa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk soal yang kedua ini, kalian nanti jelaskan bagaimana urutan sistem pencernaan pada manusia seperti yang sudah kita simak pada pemaparan materi dari Ibu tadi. Nah, Ibu persilahkan kalian untuk mengerjakan soalnya dulu. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum, bisa didengar suara Ibu? Waalaikumsalam. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Sudah masuk semua ya? Belum, Bu. Salsa kayaknya ada kendala internet ini. Jadi kita mulai aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana? Sudah selesai semua mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Iya, Bu. Sudah ya? Bentar Ibu buka Iya. dulu tadi materinya. Nah, kita akan jawab bersama ya. Tapi perwakilan kelompoknya dulu akan membacakan. Untuk yang nomor 1, ada yang ingin menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Oke. Saupi ya, dari kelompok 1 ya. Iya, Bu. Nah, silahkan Saupi. Yang pertama, organnya itu mulut. Fungsinya melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Terus yang kedua, esofagus. Fungsinya merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung.
Terus yang Iya. ketiga, lambung. Fungsinya untuk melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Terus, Yang keempat, duodenum melakukan pencernaan kimiawi. Yang kelima, jejunum, tempat proses pencernaan terakhir. Yang keenam, ileum, fungsinya untuk sebagai tempat menyerap makanan. Terus yang ketujuh dan kedelapan itu ascending, fungsinya untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kesembilan itu transversi, descending, mengatur kadar air pada sisa makanan. Terus yang ke-10, rectum, fungsinya tempat penampungan sementara sisa-sisa makanan. Yang terakhir itu apa ini? Anus, iya benar Anus. saluran akhir pencernaan. Iya benar Udah, Bu. Saufi. Terima kasih Saufi jawabannya. Iya, Nah, sama-sama, Bu. Jadi di sini yang pertama ini adalah mulut. Tadi di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mekanis tadi menggunakan, ada yang ingat? Gigi mulut. Iya, benar sekali. Nah, secara kimiawi itu ada enzim yang berfungsi untuk memecah zat-zat makanan. Kemudian dia akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan itu ada yang namanya gerak peristaltik. Gerak ini akan mendorong makanan hingga masuk ke lambung. Kemudian di lambung itu ada pencernaan secara mekanis dan kimiawi juga. Secara kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Sedangkan secara mekanis itu ada gerak-gerak dari otot lambung. Lalu setelah dari lambung, dia akan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini nanti akan ada penyerapan zat-zat makanan tersebut, yang nantinya akan digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi dan untuk membangun tubuh. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke usus besar. Di usus besar akan membentuk yang namanya feses atau kotoran ya. Jadi pada zat-zat makanan yang sudah tidak terpakai tadi di usus halus akan masuk ke usus besar, kemudian akan diserap tuh dan dibentuk hingga menjadi feses. Sebelum dia keluar, dia akan tersimpan dulu di rektum. Nah, nanti pada waktunya yang sudah tepat, nanti dia akan keluar dan juga terjadilah proses pembuangan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sekarang untuk yang nomor 2, silahkan. Kelompok Ihsan? Saya, Bu. Iya, Ihsan. Makanan masuk melalui mulut. Terus di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ya. Terus makanan kemudian masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Iya. Lalu masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lalu makanan masuk ke dalam usus halus yang terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum terjadi pencernaan secara kimiawi. Lalu masuk ke jejunum, di mana tempat proses pencernaan paling akhir, dan ileum sebagai tempat menyerap sari-sari makanan. Lalu makanan masuk ke kolon, di mana terjadi penyerapan air pada sisa makanan. Hasil makanan kemudian ditampung sementara pada rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus sebagai saluran akhir pencernaan. Iya. Terima Sudah. kasih Ihsan atas jawabannya. Nah, sudah bisa dipahami semua? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke. Cukup, Bu. Nah, jika sudah paham semua, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dulu? Silahkan. Siapa yang mau? Erma ingin menyimpulkan?
Iya, Bu. Ya, silakan Erma. Sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan pada saluran pencernaan manusia meliputi dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan dan proses pencernaan. Contohnya lambung, hati, dan pankreas. Iya, terima kasih Erma. Sudah mau menyimpulkan. Tinggi, Bu. Oke, nah sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin berpesan dulu, saat ini kan kita masih berada di kondisi pandemi yang belum memungkinkan untuk pembelajaran secara tatap muka. Ibu harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran, jangan lupa jaga kesehatan, dan terus berpikir positif. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama proses pembelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Oh iya, sebelumnya nanti Ibu kasih postes ya, tapi postesnya Ibu kirimkan di grup. Ya, Bu. Jangan lupa Ini, Bu. dikerjakan ya, minggu depan kumpulkan. Ini, Ya, Bu. Bu. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Sama-sama. Bu.